setelah pelatihan setelah pelatihan diharapkan para ASESI, kita sebutnya ASESI ya, itu bisa membuat kertas kerja, di mana kertas kerja tersebut akan dipresentasikan nanti pada saat ujian di depan asesor. Seperti itu. Nah, ada tiga pembahasan plus nanti satu pengantar BPPEP materi yang akan kita bawakan. Untuk hari ini kita akan bahas materi pengantar WPPEP itu sendiri. Kemudian kita juga akan mendalami untuk yang saham. Yang terakhir nanti kita juga akan belajar bagaimana membuat kertas kerja yang ideal. Kemudian apa-apa saja yang mesti kita persiapkan seperti itu, ya. Mungkin tanpa memperlama lagi untuk persingkat waktu, saya mulai training ini ya. Saya akan share screen. Kelihatan ya, share screen-nya ya. eh nah, di sini seperti kita tahu pada saat kita nanti akan melakukan presentasi, kita membuat kertas kerja, ada baiknya kita benar-benar akan mendalami bagaimana caranya kita menyusun kertas kerja itu sendiri dan apa-apa saja yang mesti kita persiapkan. Seperti itu. Tujuan pembelajaran ya udah pasti ya, tujuan pembelajaran di sini kita ingin memahami konsep dasar pasar modal, kemudian mengenal pelakunya siapa-siapa saja serta lembaganya, struktur dan mekanisme pasar modalnya sendiri, dan skema jenjang apa untuk sertifikasi WPPEP itu, kemudian regulasi dan segmentasi WPPEP yang sudah diatur sama OJK. Seperti itu. Kalau nanti ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan langsung raise hand di chat room juga boleh atau mau langsung di ini juga tanyakan juga nggak apa-apa ya, silakan. Nah, definisinya sendiri pasar modal seperti kita tahu ya, eh, tempat bertemunya pihak yang membutuhkan jangka panjang atau emiten dengan pihak yang memiliki dana atau investor melalui perdagangan seperti saham dan obligasi. Jadi di pasar modal itu akan diperdagangkan saham dan obligasi. Kemudian fungsinya apa? Pastinya untuk pendanaan bagi perusahaan itu sendiri atau kalau issuernya pemerintah, pastinya untuk pemerintah ya. Kemudian saran investasi buat masyarakat pastinya dan pemerataan ekonomi seperti yang kita lihat di slide di ini. Nah, berikutnya perbedaan pasar modal dan pasar uang. Pasar modal itu sendiri biasanya yang kita tahu saham, obligasi, reksadana itu kita sebutnya sebagai pasar modal ya. Pastinya kalau kita berinvestasi di saham obligasi itu biasanya kita harus meng-set up durasi investasi kita di atas 1 tahun sih. Seperti itu ya. Tujuannya ya pastinya untuk investasi jangka panjang. Nah, kalau pasar uang sendiri itu biasanya seperti surat hutang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun, kemudian deposito, yaitu lebih ke likuiditas jangka pendek atau kebutuhan kas yang ingin kita pergunakan dalam jangka waktu yang singkat, seperti itu. Nah, pelakunya sendiri siapa saja? Di sini ada emiten, investor, perantara pedagang efek atau broker atau dealer, kemudian MI, manajer investasinya untuk di reksadana. Lembaga penunjangnya BEI sebagai otoritas, sorry, di bawah otoritas itu ada BEI, ada Custody Central Efek Indonesia KSI dan KPEI ya. Otoritas sendiri yang disebut OJK itu mengawasi semua lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Seperti Bursa Efek itu kita tahu itu tempat transaksi atau pasarnya sendiri ya yang mengatur transaksi efek tersebut. Kemudian KCI-nya itu menyimpan efeknya dan KPI-nya itu menjamin penyelesaian transaksinya akan melakukan transaksi.
Saya rasa kalau yang ini sih teman-teman di sini udah pada tahu semua ya. Ini cuma mengingatkan saja, kita reminder kembali, kemudian struktur mekanisme pasar modalnya itu ada dua, ada primary market atau IPO kita sebutnya, eh, atau yang kedua secondary market ya. Jadi setelah emiten melakukan IPO itu otomatis setelah itu akan masuk ke dalam mekanisme pasar sekunder. Nah, kita bisa lihat di sini apa-apa saja yang dimaksud pasar perdana dan pasar sekunder. Di sini juga sudah terlihat mekanisme di pasar sekunder itu seperti apa ya. Kalau sekarang banyak pakai aplikasi, jadi kebanyakan kalau kita ingin menggunakan melakukan trading di pasar sekunder, pastinya yang pertama kita buka dulu aplikasi apa yang ingin kita gunakan sebagai eh, sarana untuk transaksi, kemudian kita buat RDN, kemudian dari RDN itu nanti akan tercreate yang namanya rekening efek di perusahaan sekuritas tersebut. Sebelumnya kita bikin SID pastinya ya, seperti itu. Nah, WPPEP ini sebenarnya lebih konsep sertifikasi untuk pemasaran. Jadi, kalau rekan-rekan tahu apa pasar modal itu sendiri, eh, nah di sini kita akan belajar bagaimana caranya atau bagaimana idealnya kita memasarkan eh, eh, efek pasar modal itu. Ya, tujuannya apa? Untuk menjamin kita memiliki kompetensi dan integritas pastinya karena di sini saya lihat pemerintah sendiri atau OJK sendiri kan sangat strict ya kalau untuk sertifikasi ya. Bahkan beberapa teman-teman kita yang di luar pemasaran seperti bagian compliance, kemudian bagian operation itu wajib mempunyai sertifikasi ini sekarang gitu. Mungkin dulunya belum terlalu wajib ya, tapi saat ini saya malah banyak teman-teman eh, sesi yang daftar dari bagian-bagian yang non-sales seperti itu. Walaupun memang bukan pekerjaannya, tapi ya mau nggak mau kita harus mengetahui itu bagaimana caranya eh, memasarkan produk-produk pasar modal seperti itu. Ya ini manfaatnya bisa lihat di sini, meningkatkan kredibilitas, kepercayaan klien kita sebagai penjual. Kemudian pastinya kewajiban ya, kewajiban dari otoritas untuk memiliki sertifikasi di bidang pemasaran pasar modal. Nah, berdasarkan POJK nomor 27, di sini terlihat ruang lingkup PPPEP itu apa. Tadi saya sudah sebutkan di awal, ada tiga hal yang akan kita bahas terkait ruang lingkup yang sudah diatur ya. Satu mengenai saham ya, bagaimana cara memasarkan. Kemudian EBUS efek bersifat utang atau sukuk ya. Yang ketiga investasi dasar dan atau syariah. Ini lebih ke reksadana sih investasi dasar ini. Nah ini peran bank sentral dan sekuritas. Nah bank sendiri kalau di luar kan sebagai agen penjual ya kalau untuk reksadana dan obligasi. Kebetulan kalau di Indonesia saham kita perbankan Indonesia itu belum bisa sebagai agen penjual. Kalau di luar mungkin beberapa bank-bank asing yang ada di luar negeri yang di Singapura dan lain-lain mereka sebenarnya bisa sebagai agen penjual untuk saham. Kalau di Indonesia saham belum bisa. Sekuritas, nah ini yang melakukan transaksinya biasanya nanti kita akan banyak berhubungan dengan tim-tim di sekuritas ya. Mereka juga bisa bertindak sebagai broker dealer untuk melakukan atau memfasilitasi transaksi saham dan obligasi. Pastinya dua-duanya di bawah pengawasan OJK ya, dan wajib memiliki sertifikasi seperti itu. Nah, di sini kalau rekan-rekan lihat sendiri, eh, ada 12.
kalau kita sebutnya unit kompetensi ya. Jadi ruang lingkup unit kompetensi yang dipersyaratkan OJK untuk sertifikasi WPPEP ini. Nah, yang kelompok kerja pertama itu yang kita bahas sekarang ada 4 ruang lingkup ya yang kita pelajari. Satu, memasarkan efek bersifat ekuitas. Bagaimana cara melakukan pemasarannya? Kemudian pastinya melakukan pembukaan rekening efek. Yang ketiga, merekomendasikan efek. Yang terakhir, melakukan transaksi efek bersifat, ya kita melakukan transaksinya ya. Bagaimana cara melakukan transaksinya? Ini kita bahas hari ini. Untuk besok, untuk hari kedua kita akan membahas EBUS atau obligasi. Dan yang ketiga, sorry ini typo ya, harusnya kelompok kerja ketiga ini reksadana. Nanti kita perbaiki, maaf ini typo ini yang kelompok kerja ketiga harusnya ke reksadana itu. Seperti itu. Nah, oke ini sudah sedikit aja kita refresh dari masing-masing instrumen yang akan kita pelajari. Satu, saham. Apa itu saham? Ya pastinya saham itu sebagai tanda kepemilikan satu perusahaan ya yang memegang saham tersebut berhak atas laba atau dividen perusahaan dari yang mereka miliki. Dividen ini bisa dibayarkan, bisa tidak ya, tergantung daripada kinerja dari perusahaan tersebut pada tahun berjalan. Nah, pastinya kita juga sama-sama tahu dari saham ini kita bisa melakukan jual beli atau trading ya, kan berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga. Begitu juga sebaliknya, kan ada resiko pada saat kita melakukan trading saham pastinya apabila kita membeli di harga yang lebih tinggi pada saat kita menjual. Yang kedua obligasi, kita tahu obligasi adalah surat utang. Ini mungkin yang tempat divisinya Mas Riki dan Mas Ales ya. Eh, yang biasanya itu dikeluarkan oleh corporate atau eh, pemerintah ya government. Nah, di sini akan mendapatkan kupon di mana di obligasi tersebut akan berlaku durasi ya, di mana obligasi tersebut juga akan memberikan apa namanya imbal hasil bisa di eh, 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan seperti itu. Untuk reksadana ini sebenarnya adalah wadah atau sarana atau tempat kumpulan kalau kita ngomongnya eh, KIK ya. KIK itu adalah kumpulan investasi kolektif ya di mana di sini akan dikelola oleh fund manager bisa dengan instrumen saham dan instrumen obligasi ataupun instrumen pasar uang yang tadi kita udah bahas surat utang yang di bawah 1 tahun durasinya seperti itu. Ini perbedaannya bisa dilihat di sini perbedaan saham, obligasi dan reksadana ya. Kalau saham ya pastinya tinggi, kemudian secara return prinsip high risk high return berlaku ya. Secara pendapatan dia bisa mendapatkan dividen dan capital gain. Untuk obligasi seperti kupon dan capital gain juga ada potensi dapat ya kalau pada saat dia di pasar sekunder. Kalau reksadana capital gain pastinya berdasarkan NAB, tapi ada beberapa reksadana juga yang memberikan dividen saat ini ya. Baik itu reksadana saham maupun reksadana obligasi. Itu ada yang memberikan dividen juga. Seperti itu. Kemudian, nah ini beberapa profil yang cocok untuk investasi saham, obligasi, dan reksadana. Sekarang kita masuk ke materi. Tadi kita udah jelaskan saham itu apa, ya artinya eh, saham itu adalah
kepemilikan dari perusahaan. Jadi kalau kita membeli saham artinya kita memiliki eh, kepemilikan dari perusahaan tersebut ya. Di sini bisa juga dilihat capital gain pada saat kita membeli saham itu lebih kecil dan kita menjual yang lebih besar, kita mendapatkan untung. Begitu juga sebaliknya ya. Oke. Hmm. Nah, tadi dividen juga kita udah bahas. Dividen ini bisa 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 didapat kita sebagai investor bisa juga tidak ya, tergantung pada saat itu perusahaan eh, apa namanya dapat membagi dividennya dengan kondisi eh, performance perusahaannya cukup bagus atau tidak gitu. Kalau mungkin saat itu performance-nya kurang baik, ya bisa saja perusahaan tersebut tidak membagikan dividen. Seperti itu. Ada dua jenis saham di sini. Saham biasa atau common stock itu yang biasa kita perdagangkan di bursa ya, common stock ini. Bedanya apa? Ada dua saham preferred stock. Bedanya apa? Common stock ini yang diperjualbelikan seperti yang kita lakukan eh, sekarang untuk jual beli saham. Sedangkan saham preferred atau preferred stock itu saham tersebut tidak diperjualbelikan, cuman dia apa namanya ada perbedaan dari sisi kepemilikan ya. Kalau saham biasa eh, si pemegang saham tersebut punya hak suara dalam RUPS, sedangkan preferred stock itu saham yang mendapatkan dividen sudah ditetapkan di awal dan dividen ini itu flat sudah ditetapkan di awal ya dan dia tidak memiliki hak suara dalam RUPS gitu. Seperti itu sih. Oke, nah ini juga kita lihat pergerakan harga saham itu penyebabnya pasti kinerja, eh, kemudian ekonomi ya, kondisi ekonomi, kondisi pasar, kondisi industri dan itu ya faktor global ya, seperti itu. Resikonya juga bisa dilihat di sini, risiko dari harga, fluktuasinya, kemudian risiko kinerja perusahaan. Apabila perusahaan tersebut rugi, kita tidak mendapatkan dividen, mungkin ya. Kemudian bisa saja kalau perusahaan itu delisting atau ya kita sebutnya masuk dalam papan pemantauan, terus selanjutnya dia bisa delisting, ya bisa kemungkinan kita akan kehilangan dana yang diinvestasikan, seperti itu risikonya. Ya, ini mungkin bahan-bahan ini nanti bisa jadi materi untuk kelas kerja kita ke depannya ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini 4 kategori saham ya, ada saham blue chip, kemudian saham second liner, saham third liner, dan saham dwi warna. Kalau dwi warna ini mungkin eh, ini saham-saham yang dimiliki pemerintah di BUMN ya biasanya ya, BUMN yang udah listing ke publik seperti itu. Nah, kalau saham blue chip kita tahu dari kapitalisasinya itu paling besar di atas 10 triliun ya. Ini saham-saham perbankan yang besar-besar tuh masuk ke kategori blue chip. Kemudian seperti kalau yang di luar saham finansial ya mungkin seperti Astra ya masuk kategori blue chip. Itu ada beberapa saham sih nanti kita juga bisa mendalami. Kemudian kalau yang lapis dua kita juga bisa tahu ini yang di medium size kategorinya di kapitalisasi 500 miliar sampai 10 triliun. Nah, kalau yang kecil ini mungkin yang di bawah 500 M ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Ini tadi kita juga udah sedikit bahas keuntungan saham. Ini contohnya ya, grafik simulasi tren saham. Nanti kita juga akan dalami juga. Nah, ini resiko juga tadi kita udah bahas. Nah, sekarang cara memulai investasi saham. Pertama kali tadi
di depan juga kita udah sedikit ulas kalau kita ingin melakukan investasi saham, ada baiknya kita memilih aplikasi yang sesuai dengan eh, kita punya appetite ya. Ada banyak sekarang aplikasi yang bisa melakukan trading saham begitu. Nah, setelah itu kita membuka rekening saham di perusahaan sekuritas di mana aplikasi tersebut biasanya udah bekerja sama atau biasanya sekuritas itu sendiri yang membuat aplikasi ya seperti BCA Sekuritas, kemudian BNI Sekuritas, itu kita udah bisa langsung buka rekening sahamnya di sana. Kemudian melakukan setoran awal, eh, ya tadi udah kita bahas juga untuk aplikasi yang kita ingin lakukan. Nah, pada saat kita ingin membeli saham, sebelum kita buka eh, saham sekuritas itu kita membuka juga saham RDN. RDN itu saham rekening dana nasabah, artinya rekening untuk penampungan ya, untuk penampungan sebelum kita melakukan trading seperti itu. Oke, pada saat kita melakukan analisa trading saham, ada dua hal yang kita harus perhatikan di sini, yaitu analisa fundamental dan juga analisa teknikal. Ya, analisa fundamental di sini bagaimana kita bisa melihat kinerja perusahaan tersebut ya melalui laporan keuangannya, kemudian indikator price of earning ratio-nya, return of equity-nya, PBV-nya itu semua ada di setiap aplikasi itu terdapat indikator perusahaan-perusahaan tersebut ya. Yang kedua, analisa teknikal. Nah, ini pastinya kita akan melakukan analisa berdasarkan histori grafik dari saham-saham tersebut ya, berdasarkan teknik RSI atau MACD ya, eh, Resistance Strength Index atau MACD. Di sini sebenarnya kalau kita ngomong sertifikasi WPPP, teman-teman, kita tidak apa ya diwajibkan untuk mendalami dari sisi fundamental dan analisis teknikalnya karena pembahasan ini cukup dalam sih. Ini mungkin untuk sertifikasi WPEE atau WPPE saja. Kalau di WPPEP berdasarkan yang tadi saya udah jelaskan di awal, unit kompetensinya itu kita lebih mendalami untuk cara memasarkannya aja gitu. Kalau kita mau mengetahui lebih dalam, ya ada baiknya nanti kita ngambil sertifikasi yang selanjutnya seperti itu. Ya, tapi di sini kita cukup mengenal kulit-kulitnya aja, apa itu fundamental, apa itu teknikal. Mungkin nanti rekan saya Pak Erlan bisa membantu untuk mengupas sedikit ya soal teknikal dan fundamental ini. eh Strateginya pasti kita tahu ada beberapa strategi yang dilakukan pada saat pembelian saham ya. Buy and hold, strategi yang biasanya dilakukan orang eh, itu lebih ke investor yang eh, apa namanya ingin membeli saham kemudian dia mengalokasikannya untuk jangka panjang. Jadi memang saham ini digunakan untuk investasi jangka panjang. Gitu. Ini biasanya teman-teman atau investor-investor yang punya kesibukan di pekerjaan yang lain ingin membeli saham ini hanya benar-benar untuk masa depan atau untuk keuangan jangka panjang. Ada juga trading ya. Kalau trading ini biasanya juga dilakukan sama fund manager yang mengelola reksadana saham ya. Trading jangka pendek di mana pada saat saham tersebut layak untuk dibeli, mereka akan melakukan pembelian dan jual mungkin di eh, waktu yang singkat seperti itu. Yang ketiga, diversifikasi. Kita juga sama-sama tahu ya rekan-rekan, dengan diversifikasi ini ya kita artinya membagi risiko. Jadi kita tidak hanya bertumpu pada satu sektor. Kalau kita istilahnya melakukan trading saham, kita tidak hanya berpangku pada sektor yang finansial aja misalnya gitu. Kita juga bisa melakukan diversifikasi
sektor energi atau sektor konsumer seperti itu. Ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau ingin melakukan saham, eh, namanya ya ada baiknya kita mulai dari yang kecil dulu. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis pasar. Jadi di pasar saham itu ada tiga jenis ya. Ada pasar negosiasi, ada pasar reguler, ada pasar tunai. Nah, pasar negosiasi ini biasanya untuk biasanya kalau negosiasi itu untuk apa namanya korporasi atau investor yang melakukan transaksi dalam jumlah besar dan dia ingin melakukannya off the market, artinya dia ingin mendapatkan harga yang lebih baik gitu. Ya, jadi dia bisa langsung melakukan negosiasi dengan emiten yang ada di pasar modal atau di BI. Seperti itu. Kalau pasar reguler, ini yang biasa kita lakukan, seperti yang jual beli biasa ya, pasar reguler ini. Kita melakukan transaksinya itu berdasarkan quote yang udah ditentukan di pasar, based on eh, harga yang ada di aplikasi. Kemudian transaksinya sendiri akan terjadi T+2 setelah kita melakukan transaksi seperti itu. Nah, kalau pasar tunai sebenarnya sama, harganya sendiri pakai dengan harga yang terkuat di pasar ya, tapi penyelesaiannya itu tidak T+2, eh, itu langsung T+0. Biasanya ini untuk transaksi-transaksi yang settlementnya harus disegerakan, seperti itu ya. Nah, ini berlaku T+2 dan T+0 ini juga berlaku di pasar negosiasi. Jadi kalau kita melakukan negosiasi atau investor melakukan negosiasi pembelian di off the market, dia bisa memilih itu atau melakukan dealing juga. Saya mau T+0 atau T+2 itu tergantung dari negosiasinya. Seperti itu. Nah, ini papan pemantauan khusus. Ini sebenarnya di setiap eh, apa namanya di setiap perusahaan itu memiliki resiko ya. Jadi BI sudah memprotek apabila terdapat beberapa perusahaan yang perlu dilakukan pemantauan, nanti akan masuk ke dalam pemantauan khusus di sini ya. Apa-apa saja sih perusahaan yang masuk ke dalam kategori pemantauan khusus? Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau kita lihat dari sisi harga 3 bulan terakhir itu mungkin kita bisa bilang harganya tidur ya. Saham gocap ibaratnya udah nggak kemana-mana tuh flat aja itu di situ selama 3 bulan itu masuk ke dalam papan pemantauan. Kemudian laporan keuangannya juga dicek seperti itu dan tidak membukukan pendapatan, jadi dia rugi terus kalau lihat dari pendapatannya ya. Oke, nah teman rekan-rekan bisa lihat di sini ekuitas negatif, kemudian apa likuiditasnya juga rendah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ini struktur pasar modal. Nah, eh, di bawah OJK itu ada 3 lembaga yang memang ditugaskan untuk mengatur pasar modal itu sendiri, di mana BEI untuk mengatur transaksinya, kemudian lembaga clearing dan penjaminan atau KPEI ini mensettlekan transaksinya, dan KSEI ini menyimpan menyimpan surat-surat berharga pada saat penyelesaian transaksi itu terjadi seperti itu. Di bawahnya kita lihat perusahaan penunjangnya, ya ada perusahaan efek, lembaga penunjang, ya bank custody dan lain-lain. Kemudian profesinya ada akuntan juga pastinya. Oke, pemodal ya pasti ada pemodal ya teman-teman. Di sini ada foreign investor dan domestic investor ya, ada dua investor yang kita kenal. Kemudian emiten itu sendiri, perusahaan publik dan
reksadana yang dikelola sama manajer investasi. Ini ke mekanisme transaksi saham di BEJ. Saham di BEJ masih menggunakan sistem Jatis NextG ya. Di mana kalau kita lihat di sini, investor yang ingin membeli saham itu pastinya ke anggota bursa dulu. Eh, Anggota bursa itu artinya emiten ya. Emiten apa yang ingin dia beli atau dia lakukan, kemudian dia lakukan order entry di sistem Jatis ya. Setelah itu transfer dana yang sudah eh, di settle di RDN ya. Jadi sebelum investor melakukan transaksi itu harus ada dulu dana settlement di RDN-nya. Kemudian setelah melakukan entry nanti akan ditarik RDN tersebut dan masuk ke dalam KPEI sebagai apa namanya lembaga yang melakukan penyelesaian transaksinya. Setelah selesai, saham-saham tersebut akan disimpan ke dalam KSEI. Nanti KSEI akan mengeluarkan laporan eh, konfirmasi setelah dilakukan eh, settlement. Begitu juga dengan penjualan, kalau ingin melakukan penjualan, ya artinya dari konfirmasi portofolio yang dimiliki itu akan melakukan order entry, ya saham-saham apa aja yang dijual dalam portofolio tersebut. Kemudian nanti setelah settle, akan masuk dananya ke rekening investor T plus 2 ya. Jadi tadi kita udah bahas untuk reguler, tunai, dan negosiasi. Oke, ini juga tadi kita udah bahas ya untuk pasar reguler dan pasar tunai. Pasar reguler dan tunai ini sebenarnya prinsipnya sama. Secara harga dia ngambil quote harga seperti yang harga di pasar ya, harga yang terjadi di pasar, harga lelang di pasar. Yang berbeda adalah settlementnya aja. Kalau settlement T plus 2 itu akan masuk ke rekening RDN dalam waktu 2 hari. Kalau T plus 0 itu di hari yang sama. T plus 0 ini biasanya untuk settlement yang saat itu harus dilakukan. Jadi mungkin mungkin kalau kita tahu yang namanya for sale ya, istilah for sale itu. Jadi kalau misalnya pada saat kita membeli saham, kita mendapatkan apa namanya leverage ya, eh, nilai yang kita investasikan itu bisa lebih besar daripada dana kita di RDN gitu. Dikasih waktu 2 hari itu untuk kita menyelesaikan leverage tersebut. Apabila saham tersebut turun dan kita tidak melakukan top up, itu biasanya dilakukan for sale gitu ya. For sale itu harus dipaksa jual gitu. Jadi kalau udah kita pakai margin call istilahnya atau leveraging itu, ada baiknya kita juga siapkan eh, dana untuk top up apabila kita tidak melakukan trading langsung gitu. Kalau trading langsung kan dia dananya langsung balik lagi tuh. Seperti itu. Nah, kalau pasar negosiasi ini tadi kita juga udah bahas ya. Ini lebih off the market. Untuk transaksinya itu settlementnya kita bisa lakukan negosiasi juga. Bisa T plus 0, bisa T plus 2. Ini biayanya. Biaya transaksi itu ada beberapa faktor ya yang menimbulkan biaya. Biaya transaksi sendiri, biaya clearing, penyelesaian KSEI-nya, KPI-nya juga ada ya, PPN dan lain-lain. Totalnya segini. Tapi ini yang setahu saya di setiap sekuritas itu berbeda-beda ya. Mungkin secara perbedaannya nggak signifikan karena 0,0, tapi eh, yang common sih 0,15 dan 0,0 eh, 0,05 sepertinya gitu. Ini ada banyak eh, apa namanya perusahaan sekuritas yang mengeluarkan fee ini juga pasti akan berbeda gitu. Ya. Nah, ini jam perdagangannya.
Bisa dilihat sendiri kalau untuk saham yang reguler itu perdagangannya itu Senin sampai Jumat ya. Sesi jamnya juga kita bisa lihat ada pra perdagangan, pra pembukaan, kemudian sesi satu dimulai jam 9 sampai jam 11.30 dan sesi duanya itu di 13.30 sampai jam 15 ya. 15 kurang 1 menit ini kayaknya. 1 detik malah. Itu baru masuk nanti ke pra penutupan. Nah, kalau hari Jumat eh, sepertinya ada sedikit perbedaan, tapi rasanya sama ini sesudah. Oke, yang sesudah perubahan ini kalau hari Jumat itu dia di jam 2 ya. Kalau yang itu kan 13.30 Senin sampai Kamis. Ini jam 2 startnya kalau untuk. Nah, ini untuk yang pasar tunai, ini yang T+0, dia hanya satu sesi ya. T+0 sesi keduanya tidak bisa. Kemudian yang negosiasi ini, ya ini bisa kita lihat juga. Ini ada dua sesi. Waktunya bisa lebih panjang kalau yang pasar negosiasi ya. Oke. Selanjutnya kita pelajari fraksi saham. Jadi ada beberapa kelompok harga ya yang diakui di eh, saat ini ada perubahan ya. Perubahan ini dari yang tadinya hanya 3 kelompok harga, sekarang ada 5 kelompok harga. Jadi dengan saham dengan harga di bawah 200 itu fluktuasinya itu kelipatan satu ya. Untuk saham yang 200 sampai di bawah 500 itu kelipatan dua. Begitu juga selanjutnya ya. Untuk yang di atas 5.000 sendiri itu kelipatannya 25. Seperti itu. Fraksi harga ini berguna nanti pada saat terjadinya market trading itu eh, pergerakan harganya sendiri akan kelihatan ya untuk kelompok saham yang tertera di tabel ini. Seperti itu. Nah, atas pergerakan harga tersebut, regulator juga memprotek ya, memprotek eh, auto rejection atas, artinya kalau saham sudah terlalu tinggi, itu akan dilakukan hal trading sesaat ya. Kemudian kalau memang memungkinkan nanti dia dibuka lagi, selanjutnya akan dilihat apakah transaksi saham tersebut wajar atau tidak gitu. Kalau dia tiba-tiba buka naik 35% untuk saham yang kelompok 50 sampai dengan di bawah 200, itu akan dilakukan hal trading atau suspend ya. Nah, yang ARB ini ada peraturan baru. Ini masih pakai yang lama, nanti saya kasih yang baru ya. Yang baru itu semuanya rata 15%. Kalau di sini kan masih dibatasin nih. Pertanggal 25 April 2025 itu tuh udah ada perubahan ya. Untuk ARB itu dibikin seragam, semuanya 15%. Di sini masih yang lama ini sepertinya nih, karena peraturannya baru. Nanti kita rubah ya. Kemudian kalau untuk kelompok harga yang 200 sampai dengan di bawah 5.000, sampai dengan 5.000 sorry, itu 25% untuk ARA, ARB-nya 15%, bukan 25 ya, 15%. Kalau yang di atas 5.000 kelompok saham itu 20%. ARA, kemudian ARB-nya itu 15% juga sama. Ini nanti kita rubah. Ini ada kesalahan untuk yang baru ada perubahan. Oke, kita lanjut ke pembukaan rekening ya. Pada saat proses pembukaan rekening itu biasanya kita lakukan KYC, kemudian kita lakukan CDD. Kalau memang nasabah itu ada sedikit apa namanya peraturan yang mengharuskan kita melakukan evaluasi IDD, kita harus melakukan IDD ya. Siapa-siapa aja yang kategori IDD itu biasanya dari sisi perusahaannya akan dilihat ya, background company, profile perusahaan yang
atau pekerjaan beliau ya, pekerjaan investor tersebut akan dilihat apakah kategorinya itu high risk investor atau bukan gitu ya. Kalau CDD itu biasanya itu lebih ke standar investor ya. Kemudian dari sisi profiling kita juga akan melihat atau mencari tahu profil risiko nasabah ya. Yang selanjutnya kita buka rekening, rekening RDN dan rekening REN. Dan RN ini udah sekaligus biasanya untuk create SID. Jadi pada saat kita create SID, itu artinya kita udah memiliki sub rekening RN ya. Seperti itu. Nah ini yang dibutuhkan untuk pembukaan rekening. Oke, ini ada beberapa persyaratan. ID card, NPWP, buku tabungan, ya seperti itu. Ini biasanya nanti di dalam slide kertas kerja eh, kita butuhkan untuk cara-cara membuka rekening. Juga pada saat nanti kita presentasi di depan asesor, juga kita nanti akan di-challenge atau ditanyakan biasanya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh pembukaan rekening kalau menggunakan form ya di sekuritas. Ini kita bisa lihat, ini form pembukaan rekeningnya. Oke, ini masih sama, bukan rekening efeknya sekalian biasanya disatukan. Ini konfirmasi pembukaan rekening. Sampai di pembukaan rekening, ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan atau ada yang kurang jelas atau mungkin kecepatan ini saya ngomongnya Cukup jelas, Pak. cukup jelas ya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini pada saat kita melakukan setelah membuka rekening dan kita akan melakukan transaksi saham itu akan terlihat ya di aplikasi yang kita ingin lakukan transaksi itu ada harga bit, harga as, frekuensi, volume ya. Yang sebelah kiri ini bit ini biasanya itu untuk harga-harga beli. Jadi kalau kita ingin membeli saham kan tentunya kita ingin mendapatkan harga murah ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah eh, quote harga jualnya seperti itu. Nah, di frekuensi yang di ini ada 43 investor yang melakukan pembelian. Nah, yang volume ini ada lot yang dilakukan. Di sini kita pakai contoh saham Cimori ya. Jadi saham Cimori itu dengan market di harga 5.250, kita lihat posisi A-nya 5275 dan posisi BT 5250 ya. Kalau kita ingin membeli saham Cimori langsung dan ini pastinya kita akan pilih harga as yang kanan ya. Karena kalau kita pakai harga 5250 ini pastinya harga antrian nih gitu. Kalau kita istilahnya itu hajar kanan, HK ya. Kalau hajar kanan berarti kalau kita mau beli saham dan kita nggak mau ketinggalan kereta dan langsung dan saat itu ya kita harus pakai harga 5275 seperti itu. Kalau itu udah pasti langsung match sih biasanya. Nah, kalau kita pakai 5250 ini harga antrian yang terdekat gitu. Kalau kita mau beli lebih nyantai lagi, misalnya kita cari lebih murah 5.200 ya. Ini bisa memungkinkan saham itu ke settle atau match atau bisa juga tidak, tergantung dari eh, tren saat itu. Kalau trennya lagi turun ya bisa aja tiba-tiba kita pasang di 5.200 dia match gitu. Seperti itu. Kalau posisi menjual juga sama ya. Kalau posisi menjual kita mau melakukan posisi penjualan dengan harga yang langsung, tidak pakai proses antrian, kita pakai harga bid aja yang di 5250 ini. Dia langsung terjual nih biasanya.
Tapi kalau kita pakai posisi as yang 5275 ini biasanya tidak langsung match, dia akan ngantri dulu gitu, pakai sistem antrian seperti itu. Ya, oke. Ini tadi kita udah bahas juga ya, kalau kita mau melakukan pembelian langsung di posisi over, ini contohnya saham apa ini? Telkom ya. Contohnya pakai saham Telkom, di sini dia udah langsung dan settle karena dia pakai harga 4020. Nah, sedangkan harga overnya, sorry, harga over di sini kan 4020. Artinya harga yang langsung terjadi match ya, bukan harga antrian gitu. Makanya di portofolio udah langsung muncul tuh gitu. Nah, ini buy dengan posisi tadi saya bilang kalau misalnya Telkom dia ingin beli santai gitu ya. Di sini dia quote-nya itu dibeli di 3940. Artinya kan jauh banget ini nih di bawah sini. Sedangkan marketnya itu aja di 4040 gitu. Apakah bisa tersettle 3940? Bisa aja kalau pas lagi tiba-tiba Telkomnya dropnya banyak gitu ya. Bisa aja langsung tereksekusi gitu. Tapi selama kita masih mengquote di 3940, dia akan masuk ke open. Istilahnya kalau di dalam aplikasi itu kategorinya open, belum match gitu. Open buy namanya. Masih open berarti. Seperti itu. Nah, ini juga kalau posisi sell ya, di sini pakai saham, contohnya saham apa ini? Bentar, saya cek dulu 52 harganya. Nggak kelihatan sahamnya. Oke. Nah, ini karena portofolionya nggak ada. Kalau dilihat di sini kan portofolio sell-nya kan nggak ada nih. Dia nggak punya portofolio sell di sini. Ya. Nah, dia nggak bisa ngejual sahamnya. Jadi di reject langsung. Karena dia nggak punya portofolionya gitu. Kalau dia di sini ada maksimum sell, misalnya tiga, berarti ada tiga lot dia di sini. Gitu. Terus kalau dia put di sini lot yang dia mau jual, itu langsung tereksekusi biasanya seperti itu. Tapi tergantung juga dengan harga yang dia quote ya. Kalau pakai langsung harga kiri bisa langsung match. Tapi kalau dia pakai harga kanan, harga sell, itu harga antrian kanan, itu biasanya open sell namanya. Nah ini contohnya, di sini pakai Telkom juga ya. Ini pakai contoh Telkom, dia punya portofolio 15 lot di sini, ada 15 di sini kelihatan maksimum sell-nya. Di sini dia jual satu lot, dia pakai harga 4050 nih, harganya di sini nih 4050. Ini langsung match sini biasanya nih. Gitu, karena dia pakai sorry, harga belum belum match, karena dia pakai harga antrian kanan ya. Sorry, dia sell ya. Dia pakai harga antrian kanan 4050, berarti ini open sell ya. Sementara harganya marketnya kan di posisi 4030 di sini. Kalau kita lihat nih 4030 posisinya. Kemudian dia open sell di 4050. Ini belum match, tapi dia masuk ke portofolio open sell. Seperti itu. Ya, oke. Hmm. Nah, di sini ada perbandingan sektor ini kalau kita masuk ke dalam pembahasan fundamental sedikit ya. Di fundamental ini kan kita tahu beberapa indikator ya. Dari kita lihat beberapa industri di sini, ada yang beberapa indikator di sini kita lihat cukup murah ya. Kalau kita ingin melihat rasio dari tingkat murah atau tidaknya satu saham, pastinya kan kita akan lihat price of earning ratio ya. Jadi harga dibandingkan harga saham dibandingkan earning pendapatannya gitu.
Nah, di sektor industri, eh, di sini ini pakai industri energi ya, contohnya ya, ada PTBA, BP, Akra, dan Indi ya. Nah, kita lihat kalau di sektor energi sendiri, sebenarnya PI rasionya itu di 9,83 standarnya ya. Secara valuasi rata-ratanya 9,83. Kemudian kalau kita lihat di sini yang paling murah itu antara PTBA dan Indi. Di sini 5,27 kali, PTBA 5,08. Seperti itu. Nah, dari return of equity-nya ya, kita lihat yang paling rata-rata industri itu di 20,64% ya untuk saat itu. Nah, di kita lihat kalau untuk saham energinya sendiri yang paling terbaik di sini, yang paling bagus di sini Akra sama PTBA juga gitu ya. PTBA itu di 25,67%, Akra itu di 23,32%. Jadi terbaiknya di PTBA ya. Dari sisi price earningnya dia relatif kecil, kemudian dia punya return of equity-nya di apa, relatif besar. Dari sini kita ngelihat sebenarnya di antara keempat saham ini PTBA lebih diunggulkan ya, lebih layak lah untuk dibeli ya, seperti itu. Gross profitnya juga lumayan baik ya, beda sedikit sama Indi ya. Operating profitnya juga bagus. Net profitnya dia tertinggi ini 8,41% gitu. Nah, ini indikator yang bisa dilihat apabila kita ingin memberikan analisa untuk fundamental saham tersebut sebelum kita membeli saham ya. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ini kalau dia pakai, ini hampir semua ada nih, ada Ratu Pabu, ini dia pakai, dia analisa hampir semua sahamnya. Kalau tadi kan cuma 4 saham ya. Tadi sebelumnya kan hanya kategorinya 4 saham. Oke. Ini hanya 4 saham, tapi ini dia breakdown beberapa saham ya. Berikut dengan market cap-nya. Kalau kita lihat di sini, Bukit Asam pun PTBA termasuk memiliki market cap yang cukup besar, ada 29 triliun ya, dengan rasio PI rasionya itu yang secara rata-rata dia sebenarnya relatif lebih kecil atau tergolong murah lah, seperti itu. Ini juga sama, ini masih kita lihat kalau ingin menghitung nilai wajar ya secara PI ratio tadi. Ini juga sebenarnya masih analisa yang 4 saham tadi ya. Tadi kita udah bahas kalau dengan PI ratio sektor 9,83 ya. Setelah di annualize itu di 8, PTBA itu juga masih di kategori chip sih 9,21, atau untuk TTM itu eh, apa namanya, year to date ya. Eh, itu di 8, sorry, 5,08, sedangkan di industrinya 9,83 seperti itu. Oke, ini tadi penjelasannya kita juga udah bicarakan. Nah, ini contoh transaksi untuk beli saham. Sebelumnya kita juga sebenarnya udah bahas ya, untuk beli saham itu eh, eh, tinggal nanti bagaimana kita lihat dari sisi quote harganya. Kalau kita ingin membeli eh, harga di saat yang sama atau open, apa namanya, harga match ya, itu kita ngambil harga kanan,
Begitu juga kalau kita ingin menjual langsung pada saat itu ya kita pakai harga kiri ya, harga kiri di eh, satuan terdekat gitu. Nah, ini kita tinggal masukin lot aja kalau kita melakukan jual apabila portofolio kita masih punya atau kita ada portofolio saham yang ingin kita jual, kita tinggal masukin aja, kemudian kita quote harga. Eh, Tinggal kita atur aja kita mau open sell atau open buy gitu ya dari harga yang mana kita ingin lakukan seperti itu. Ini contoh portofolio saham seperti itu ya. Untuk saham sih sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya. Saya rasa juga apa namanya teman-teman di sini juga mungkin sudah pernah mengalami atau pernah melakukan transaksi. Saya nggak tahu nih di masing-masing pengalaman. Mungkin kalau Mbak Mega karena kedepannya trading saham ya udah pasti terbiasa trading ya. Mas Riki sama Mas Ales saya juga ngelihat mungkin sama nih kalau sudah melakukan transaksi obligasi sebagai trader pasti saham sih harusnya udah tutup mata sih gitu. Ini di sini kita cuman mereview aja bagaimana cara melakukan eh, pemasarannya gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut untuk ini aja pembahasan kertas kerja atau Pak Erlan ada yang mau ditambahkan Pak Erlan? Belum, Pak Riki, silakan lanjut. Lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Mm-mm. Kayaknya sih kalau kita lihat dari backgroundnya Pak Erlan ya, ini eh, rata-rata sih udah pada mahir nih kalau untuk trading reksadana. Mungkin saya ingin coba nunjukin ini aja ya, teman-teman. Mungkin kita lebih banyak mendalami untuk cara pembuatan kertas kerja aja ya. Karena di skema baru ini sebenarnya kita lebih diarahkan bagaimana caranya dari ilmu yang kita pelajari atau yang kita pengetahuan yang kita punya, kita melakukan rekomendasi dari eh, saham itu sendiri, rekomendasinya, kemudian melakukan penawarannya, apa-apa aja yang mesti kita siapkan. Saya nanti akan berikan sebentar, saya share dulu satu contoh kertas kerja. Gimana Mas Ales, Mas Riki, Mbak Mega? Kalau untuk saham, apakah kita pembahasannya sudah cukup atau ada yang ditanyakan? Sementara sudah cukup sih, Pak. Paling mau lihat kertas kerjanya. Oke, nah saya kasih kisi-kisi dari ini dulu ya, apa namanya? Saya kasih satu contoh kertas kerja yang kita biasa biasanya jadikan acuan. Ini sebentar. Nah, jadi dari kertas kerja ini, nah, ini susunan kertas kerja yang menurut kami ideal ya. Jadi nanti kita mungkin bisa lakukan sama-sama setelah sesi kedua ini, ya, biar tidak terlalu lama nih. Nanti kita buat kertas kerjanya, ya. Kalau saya sih lebih apa menekankan mungkin dari sisi apa namanya susunannya mungkin eh, bisa dilakukan penyesuaian dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi paling tidak eh, apa yang menjadi eh, kebutuhan dari unit kompetensi yang diperlukan itu sudah mengcover semua kayak gitu. Nah, kayak ini contohnya ya. Nah, ini wajib teman-teman lampirkan karena kita dari presentasi yang nanti akan dilakukan itu kita pakai skema yang kedua ya, sebagian atau seluruhnya hasil dari lembaga pelatihan atau sumber eksternal seperti itu. Nah, ini
slide-nya. Nah, ini alur presentasinya yang mungkin nanti akan dipresentasikan, rencana pemasarannya, penjelasan strukturnya, manfaat, risiko, mekanisme, jenis order biaya transaksi, riset rekomendasi saham, evaluasi, dan rekomendasi. Masing-masing dari alur presentasi ini sebenarnya bahannya itu tadi udah ada di dalam materi kita juga sebagian ya, nanti bisa diambil dari situ. Atau kalau nanti ke depannya mau ngambil dari eksternal juga kan di pasar juga banyak ya. Maksudnya di Google juga kita bisa banyak ngelihat eh, apa mekanisme transaksi saham di berbagai aplikasi misalnya seperti itu kan banyak tuh bisa kita ambil juga. Kemudian nah ini unit kompetensinya yang tadi saya bilang sebenarnya dari alur presentasi yang 7 itu mengcover semua unit kompetensi yang sudah ditentukan, yaitu memasarkan, melakukan bukan rekening, melakukan rekomendasi dan saksinya ini juga kita cantumkan. Nah, ini masuk ke rencana pemasarannya. Eh, Awal pertama kali kita memasarkan itu kita mengidentifikasikan dulu. Tadi kita juga udah sepakat ya di awal sebelum kita lakukan pemasarannya kita lihat dulu investornya seperti apa, ya identifikasinya. Ya, ini step-stepnya ya seperti itu. Nah ini karena ini sertifikasinya pemasaran ya kita diharapkan bisa menyusun itu bagaimana kita apa namanya membuat pipeline ya, membuat pipeline untuk rencana investor yang akan eh, membeli atau ditawarkan saham, portofolio saham. Caranya apa? Yaitu tadi kita screening, kemudian kita melalui sales call ya screeningnya, kemudian kita buat kayak penyusunan pipeline-nya. Nah ini dalam menyusun pipeline itu eh, berdasarkan apa kita bikinnya, berdasarkan segmen demografinya berapa, usianya, kemudian eh, psikografinya apa saja yang kira-kira kita tahu dari backgroundnya, eh, kemudian geografinya ya, eh, di wilayah mana, area mana, seperti itu. Ini targetnya sendiri, kemudian strategi pemasarannya melalui apa, workshop kah, atau kita pakai digital marketing ya, kayak eh, blast di sosial media, kemudian WhatsApp blast, dan lain-lain ya. Kalau melalui event, kita mau melalui event apa workshop atau gathering. Pastinya dalam menyusun pipeline kita juga butuh parameter ya KPI-nya. Kita mau susun KPI-nya itu eh, di berapa angkanya yang kita udah lakukan apa namanya pemasaran ini. Hasilnya itu kita kira-kira kita mau eh, parameternya itu KPI-nya itu berapa. Nah, di sini bisa ditentukan. Masuk ke dalam penjelasan struktur sebelum kita eh, melakukan eh, penjelasan cara penjualannya, kita jelaskan dulu strukturnya, ya. Struktur pasar modalnya ini kita bisa ambil bahannya tadi dari materi juga. Kemudian kita jelaskan saham-sahamnya. Oke, ini juga per lembar saham ini kita jelaskan. Masih masih ke dalam penjelasan saham. Setelah itu masuk kita mekanisme transaksi sahamnya. Kita jelaskan mekanismenya seperti apa tadi. Sudah kita bahas di depan. Gitu.
Nah, ini juga eh, eh, kita bebas pakai contoh siapa aja ya, saham apa aja. Yang paling penting adalah pada saat kita eh, memberikan paparan atau contoh dalam slide ini, kita jelaskan juga di eh, presentasi kita bagaimana caranya menjual dengan apa tadi saya bilang ya, kalau kita ingin menjualnya itu secara langsung atau buy match ya langsung ya kita pakai harga yang mana. Kemudian kalau kita mau open buy atau pakai harga antri, kita pakai yang mana seperti itu. Ya, ini penjelasan dari eh, namanya indikator yang ada di tampilan ini ya. Kalau kita lihat di sini ada Unilever, saham contoh yang diambil. Kemudian ini harga saham yang sekarang. Oke, nah ini harga penutupan kemarin, harga pembukaannya naik 25 ya. Karena dia di atas 5.000 pakai fraksi harga 25. Oke. Nah, ini kalau kita melakukan pembelian, mekanismenya kita jelaskan di sini. Kalau kita melakukan pembelian langsung, pakai harga 7625 atau harga kanan ya. Kalau kita pakai beli antri, itu 7.600 ya. Kalau kita beli santai, nggak niat nih di sini tulisannya di 7.500. Di sini kelihatan pada saat yang beli antri ini ada 84 investor dengan 4.405 lot. Oke. Nah, yang ini berarti ada sekitar ini kalau kita beli langsung di sini. Oke, ini pakai contoh sama Adaro dimasukin jam perdagangannya. Kita tadi juga udah punya contohnya ya. Ini eh, penyelesaian transaksinya T+2, T+0. Nah, ini quote fraksi harganya kita masukkan ke dalam kertas kerja tersebut sebagai penjelasan ya. Juga biaya-biayanya kita masukin. Nah, ini nanti direvisi sedikit ya, teman-teman ya. Karena ini harusnya 15 nih ARB-nya nih. Aturan yang baru sekarang itu 15% semua. Nah, ini mekanisme bukan rekeningnya. Di sini ada KYC, CDD, dan lain-lain ya. Step-stepnya kelihatan di sini ya. Ini form untuk pembukaan rekening saham. Oke. Nah, ini dalam memberikan rekomendasi, kita bisa kasih beberapa apa namanya eh, berita-berita atau mungkin dari beberapa sekuritas ya yang mengeluarkan flyer untuk kondisi market update mereka itu bisa kita lampirkan di sini ya. Kita melakukan rekomendasi saham. Nah, ini kan kelihatan di sini nih beberapa saham-saham yang direkomendasikan atau kondisi market pada saat itu. Kira-kira eh, apa yang menjadi acuan kita nanti ke depannya untuk memberikan eh, masukan ke investor atau ke klien ya. Ini sama, ini di sini dia lampirkan juga beberapa valuasi saham-saham yang ada di bursa. Dia ngambil dari ini teman-teman bisa ngambil dari mana aja sih? Saya rasa referensinya sendiri cukup banyak ya. Kalau kita sehari-hari bergelut di bidang ini seharusnya bisa kita dapat seperti itu. Ya, sama dia pakai. Nah,
Kalau tadi kan mekanismenya yang kita jelaskan, ini kita jelaskan bagaimana melakukan transaksinya. Hmm. Kalau kita melakukan transaksi kan ada baiknya kita juga menjelaskan sesuai dengan yang ingin kita lakukan ya. Kalau tadi kan mekanismenya tuh kita jelaskan mekanisme pembelian. Nah, kalau di sini pada saat melakukan transaksi, contohnya itu dia pakai UNVR, dia pakai order buy-nya itu 10 lot di harga 3.440 ya. Kalau di sini kelihatannya masih pakai harga ini nggak kelihatan harga bid sama asnya di sini. Cuman kalau saya feeling sih harusnya ini pakai harga open ini, open buy ya. Oke. Ini Sido, ini juga pakai contoh Sido ya. Sido buy. Kita pakai contoh yang Sido, kita masukin eh, buy di harga berapa. Kalau kita mau open buy di harga 960, kalau kita mau open match, sorry, kalau kita mau match buy itu di 965. Itu. Oke. Ini masih sama ya, masih sama. Ini kalau jual ya, kalau jual nih, ini kan posisi beli ya, ini posisi jual. Dia punya portofolio di sini dia ingin melakukan penjualan TLKM. TLKM itu Telkom di harga se- 4.500 ya. Dia memiliki portofolio Telkom yang udah profit sekitar 7% di harga 4.500. Nah, sorry, di harganya 3.000 nih. Open bidnya sebentarnya sell Telkom price-nya 3.000. Sip. Oh, ya, 1.020 ya. Oke. Nah, di sini kelihatan nih karena dia punya portofolio Telkom, jadi total profitnya 599. Satu, ya, oh, Telkom. Eh, 930. Ini mungkin nanti teman-teman juga bisa ngambil dari aplikasi sendiri atau memang kalau kalau tidak ada referensi kita bisa bantuin sih. Ada beberapa referensi yang kita punya sebenarnya lebih up to date. Ini kelihatannya harganya juga masih harga lama ini, nggak terlalu up to date ya. Harganya yang 1.130. Intinya di sini bagaimana cara melakukan penjualan. Begitu sudah dapat portofolio yang kira-kira kita mau jual, kemudian kita quote harganya, kita pastikan harga mana yang kita mau pilih pada saat jual. Setelah itu kita lakukan confirm ya. Di sini kelihatan dari portofolio tersebut eh, pada saat dia melakukan penjualan dia mengalami loss ya 6%. Itu. Ini sama begitu udah settle di RDN, nah ini muncul RDN-nya, dia bisa melakukan withdraw. Di mana pada saat nanti withdraw di sini kelihatan saldo yang dapat ditarik ini adalah saldo ya dana yang ada di RDN. Dia bisa melakukan withdraw, tinggal masukin nominal, transfer, submit, selesai deh. Seperti itu. Nah ini penjelasan untuk rekening ya. Kemudian portofolio evaluasi.
Kalau nanti di sini ada portofolio, saya ada beberapa contoh kertas kerja yang kita bisa masukin sebagai portofolio yang akan kita jelaskan. Di sini sebenarnya harusnya ada tulisannya, cuman nggak kelihatan ini portofolionya, cuman ada guidance stocks-nya aja ya, jumlah berapa lot dan lain-lainnya nggak kelihatan di sini. Seperti itu. Nah, ini evaluasinya, kita berikan evaluasi atau ulasan sedikit dari portofolio tersebut. Udah seperti itu. Nah, ini kira-kira kertas kerja yang kita rencana akan buat untuk nanti kita bisa presentasikan di depan asesor. Seperti itu. Saya ada dua contoh. Saya izin jelaskan yang satu lagi ya. Ini ada kertas kerja yang satunya lagi yang bisa kita jadikan acuan. Ini sama, tampilannya sama ya. Kemudian penjelasannya juga sama, urutan alur presentasinya. Nah, ini merencanakan kegiatannya sama kita melalui gathering, kemudian beberapa distribusi channel ya kayak WhatsApp Blast atau IG dan lain-lain cara untuk kegiatan pemasarannya. Kemudian dalam menyusun rencana pemasaran ya poin-poinnya sama ya, identifikasi nasabah, tetapkan calon nasabah, rencana kegiatannya, waktu dan tempat, kemudian menyusun pipeline dan KPI-nya. Jangan lupa dibuatkan KPI-nya juga. Ini juga sama strateginya. Nah, kita harus jelas dulu dari mulai segmen, target, strategi pemasaran melalui apa, kemudian KPI-nya tadi sesuai dengan yang kita udah jelaskan sebelumnya ya. Nah, di sini eh, contoh upline saham. Ini kita bisa ambil ya ini kan kita namanya simulasi ya. Mungkin secara gambaran kliennya juga kita bisa create sendiri. Kemudian, nah ini penjelasan struktur pas modal sama sebelum kita masuk itu kita jelaskan dulu apa itu saham, mekanisme transaksinya. Eh, Kita jelaskan sedikit di slide ini contoh untuk jual beli saham. Jadi sebelum kita melakukan penjualan atau pembelian itu kan kita nanti akan mendapatkan quote harga seperti ini. Kalau kita mau beli, tinggal kita quote yang mana yang kita mau lakukan eksekusi pada saat pembelian di harga berapa seperti itu. Nah, ini langkah dan tipsnya ya. Sebelum kita melakukan investasi, pasti ada beberapa langkah yang kita mau oh apa namanya tempuh ya. Siapkan dokumen pribadi klien, kemudian download aplikasi apa yang ingin kita ini, kemudian pastinya setelah kita siapkan dana pribadi, apa data pribadi dan di aplikasi biasanya kan ada di suruh isi itu ya data-data diri di aplikasi, kemudian sampai tercreate SID, RDN. Nah, kita melakukan transfer ke RDN. Kalau kita masih menggunakan formulir, beberapa sekuritas kan masih pakai formulir ya. Untuk buka RDN-nya ya kita isi formulir seperti itu. eh nah ini tipsnya saham bisa diambil juga dari beberapa sumber. Nah ini analisis saham, kemudian jenis-jenis pasarnya dan waktu penyelesaiannya juga kita masukin di sini. Fraksi harga pastinya kita masukin juga ya untuk penjelasan. Oke.
Di sini dia kurang ARA dan ARB-nya. Harusnya dimasukin ARA dan ARB setelah ini. Ini mekanisme pembukaannya telah disiapkan form apa namanya data-data untuk buka rekening. Oke, ini langkah-langkahnya ya. Kalau menggunakan aplikasi ya pastinya semuanya sudah elektronik ya, tidak perlu dokumen lagi. Biasanya itu semuanya udah pakai ini semua. Ini kalau masih menggunakan form, beberapa sekuritas mungkin masih menggunakan form ya. Oke. Nah, ini contoh beli saham sama seperti yang tadi kan. Kalau dia mau langsung buy, artinya dia pakai harga over yang di sini nih harga kanan ya 29.750. Dia beli dua lot itu langsung match aja. Oke. Nah, ini kalau memang dia memiliki portofolio saham di BCA, ini totalnya 5 juta ya. Kalau di sini portofolionya mungkin nggak kelihatannya ada di sini. Dia jual dua lot di harga 29.750. Nah, ini masih biasanya kalau di harga itu dia masih open itu, open sell seperti itu. Ini sama seperti tadi penjelasannya ya. Nah, ini portofolionya. Jadi eh, terakhir kita lampirkan portofolio, contoh portofolio klien-klien yang eh, ada di saham. Nah, di sini kita lakukan sedikit monitoringnya. Udah seperti itu. Seperti itu sih gambarannya untuk kertas kerja. Nanti dua kertas kerja ini bisa saya share eh, ke grup ya. Mungkin buat panduan teman-teman aja untuk bikin kertas kerja ke depannya. Seperti itu. Nanti eh, kalau boleh tahu ini ingin segera ujian atau butuh ini? Mbak Mega mau ujian kapan rencananya? Untuk ujiannya masih saya konsultasikan ke alasan saya dulu, Pak. Awan ya. Kalau Mas Willy Iya. sama Mas Ales gimana ngelihat ini? Ini Gampang kan kita, atau ya kayaknya kita 2 minggu lagi sih, Pak. 2 minggu ya? Tapi kalau ngelihat Iya, pembuatan kertas kerjanya harusnya kebayang nggak kira-kira? kebayang sih. Cuma, tapi kan berarti kan kita harus nyusun ulang ya, nggak boleh plug ketiplek dari yang Bapak kita pakai kan. Iya, betul. eh Ya, alurnya nggak apa-apa disamakan karena kan memang itu standar alur yang udah ditetapkan ya. Tapi mungkin sumber-sumber contohnya, sumber transaksinya dan lain-lain itu kita ngambil dari tempat yang lain. Ada baiknya kita agak sedikit bedakan gitu. Tapi alur baik. alur pembuatan kertas kerjanya harusnya seperti itu aja sih gitu. Ya, baik, Pak. Kalau nanti sesi kedua kita mulai untuk cicil-cicil bikin kertas kerja, jadi mungkin saya kasih waktu 2 jam. Jadi bayangkan aja kalau nanti eh, apa namanya kita buat kertas kerja ini, kira-kira sumber-sumber mana aja yang akan kita masukkan ke dalamnya gitu. Gimana kira-kira? Kalau dari saya sama Ale sih, kayaknya boleh sih, Pak. Boleh Ya, ya? jadi bisa Oh, kita cicil juga. betul, soalnya yang paling lama saya itu PR ya dengan skema seperti ini. Yang bikin lama itu membuat kertas kerjanya sebenarnya. Kita udah kasih gambaran kayak begini, ya kalau kita nggak cicil dari sekarang itu akhirnya lama ininya. Karena kan persyaratan untuk ujian kita harus memastikan kertas kerja yang kita buat itu betul dan nanti kita upload ke dalam sistem sebelum ujian di LSP-nya gitu. Em, Pak, sama untuk tadi kan di kertas kerjanya itu ada portofolio ya. Nah, portofolionya sedangkan kalau misalnya nih kita sendiri nggak ada investasi saham Indo, berarti kan kita nggak ada portofolionya nih. Mm-mm. Kira-kira kita
Gimana ya screenshotnya ya? Oh, screenshot portofolio ya. Betul. Oke. Nanti saya tanya ya. Kita sebenarnya ada beberapa bahan portofolio yang kita punya untuk saham. Nanti kita lihat apakah ada beberapa portofolio itu nanti yang kita bisa bantu untuk share. Cuman kemarin saya tanya sama beberapa asesi, mereka juga ada yang dapat dari dia coba share di Google gitu ya. Ada yang Oh, dapat dari Google gitu katanya. Ini dapat portofolionya dari mana nih Seth? Dari Google Pak kata dia. Oh dapat. Saya bilang gitu. Ada kayak gitu. Jadi oh, baik. Coba ntar kita sambil cari juga ya Pak di Google ya. tapi kalau memang nggak ada nanti kita coba bantuin seperti itu. Kayak gitu sih. Simple as that sih saham. Mungkin saya mau agak sedikit simulasi aja terakhir ya. eh untuk pembelian saham. Tapi saya rasa kayaknya udah ada ini ya. Kalau Mas Riki sama Mas Ales familiar ya sama saham ya. Lumayan sih Pak. Eh, Pernah berapa kali trading juga ya? Pernah untuk portofolio sendiri. Oke, nah harusnya sih nggak terlalu ini sih untuk saham ya challenge. Biasanya memang kalau untuk skema yang baru ini yang challenging itu bikin kertas kerjanya itu yang paling yang paling apa makan waktu ya gitu. Saya rasa pada saat ujian dan eh, presentasinya itu sebenarnya sih nggak terlalu sulit sih kalau memang kertas kerjanya itu udah kita rapikan kayak gitu. Menguntungkan kalau skema ini karena jawabannya kan bukan salah dan benar ya, selama pemahamannya juga eh, pada saat penjelasan juga cukup dipahami dan si penguji juga ngelihat argumen kita cukup bagus ya walaupun secara kata-katanya nggak 100% sama dari jawaban yang mereka harapin sih mereka oke gitu. Enaknya kalau skema yang baru ini begitu. Kalau dulu kan pada saat kita ujian kan kata-katanya harus sama, A, B, C, D-nya itu kalau berbeda aja udah langsung salah kan gitu. Nah, seperti itu sih. Oke, mungkin nanti kita habis break ya, habis break, habis makan siang, mungkin kita mulai bikin kertas kerja saham. Jadi saya mungkin kasih waktu 2 jam untuk teman-teman di sini mungkin bisa membuat ilustrasi atau bukan ilustrasi ya, membuat eh, apa eh, draft draft untuk kertas kerja sahamnya. Jadi kira-kira ingin memulainya dari apa nih gitu? Apakah eh, kita kan sekarang udah belajar teorinya nih. Nah, kita mulai dari em, membuat covernya dulu, kayak nanti kan di depan kan pada saat kita udah melakukan eh, pembuatan kertas kerja kan tinggal kita tambahkan tuh apa-apa aja nanti eh, materi-materi yang perlu dimasukin di situ gitu. Ya, jadi saya rasa seperti itu sih. Gitu. Pak Erlan, ada komen mengenai saham atau ada masukan buat teman-teman kita? Komentar apa ya saya, Pak Riki? Sudah di cover semua sih tadi. Ya, ada yang mau dinanya, Pak? Mungkin Ya, Pak Erlan ini praktisi saham ya. Dia ini sekarang masih aktif untuk trading saham. Kalau Mas Riki, Mas Ales, atau Mbak Mega mau nanya atau rekomendasi saham apa yang bagus, boleh tanya ke Pak Erlan tuh. Gitu. Saham apa Pak Erlan yang sekarang ini lagi eh, oke? sekarang kan lagi apa? Pengu jadi fluktuasi sekali nih saham yang baru masuk MSCI ini. Raja
WiFi lagi volatile ya, termasuk brand ya. WiFi harga berapa ya kira-kira layak beli ya? Waduh, ini Saya kemarin pengen beli WiFi itu. Cuman kok WiFi ini kayak naiknya udah kenceng terlambat banget. nih Pak Riki. Sekarang itu lagi in-net yang agak berat ya. Jadi naikannya itu udah terbatas. Oh gitu ya. Sebenarnya waktu kemarin dia turun itu menarik sebenarnya dari harga tertinggi kemarin ya. Sekarang kan 3.800, cuma volatile banget nih. Kemarin sempat di 3.600 saya mau beli itu. 4.000 kan, di atas 4.000 sempat. Iya, iya. Enggak, harga kemarin 3.600 saya mau Ya, beli sekarang 3.800. nggak dapet. Sekarang 38. Wah, Iya. kalau kemarin beli nggak match langsung saya belinya di 3570 karena pengen beli nyantai kan. Ah, Ah, belinya jangan, di kalau bawah. mau beli nyantai jangan di WiFi Pak Riki. Yang ada terjantungan lagi. Oh gitu ya. Nggak, Iya, lagi iya. volatile aja sahamnya. Banyak peminat tapi jadinya retailnya lebih banyak kan. Sedangkan Hmm. newsnya kebagusan. eh Kalau kita based on fundamental, terus sentimennya nggak banyak, biasanya sahamnya kan nggak bergejolak ya. Ini kan sentimennya banyak ya, dengan bisnis dia lagi expand, terus banyak berita bagus lah. Nah ini tuh volatile banget jadinya. Gitu. Hmm. Ada yang mau ditanyakan mungkin rekan-rekan, silahkan. Mungkin kita lebih banyak nanti diskusi soal kertas kerja karena memang Ya. saya rasa kalau soal penjelasan saham, kemudian bagaimana tradingnya, bagaimana melakukan transaksi, di sini saya rasa sudah pada mengerti gitu ya. Cuman menuangkan ke dalam kertas kerja ini memang PR sekali sih. Setahu Hmm. saya memang nih gitu. Yang penting ada gambaran dulu ya, eh, Mbak Mega, Mas Riki, Mas Ales. Kita mulai dulu nanti setelah makan siang. Kita coba buat draftnya seperti apa. Kemudian kita coba memulainya itu nanti bagaimana gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin kita tinggal menyempurnakan aja sih kalau menurut saya. Itu yang mempercepat. Kalau yang kemarin-kemarin kita sempat bahas materi terlalu lama, kertas kerjanya itu bahasnya itu di eh, tidak di dalam pembahasan sekarang gitu di hari yang sama. Biasanya tuh besoknya baru mereka buat sendiri. Ujung-ujungnya akhirnya lama sekali kertas kerjanya jadi gitu. Sedangkan pada saat ujian kita butuh apa materi kertas kerja tersebut supaya bisa diupload. Jadi nanti direview juga sama asesor kan. Kalau memang nanti perlu ada koreksi sedikit-sedikit, mereka akan kembalikan gitu untuk koreksi. Kalau memang nggak ada, kita bisa lanjut maju ke ujian assessment seperti itu. Mas Riki sama Mas Ales ujiannya berarti offline ya di Jakarta kan ya? Iya betul Pak, kita di Jakarta. Oh oke, iya. Nanti ujiannya di Wisma Bumi Putra di Sudirman. Boleh Gitu. sih Pak. Tapi untuk jadwalnya berarti ntar kita harus koordinasi lagi sama Mbak Fatia ya. Iya betul. Nah, untuk jadwalnya kan tadi saya bilang, stepnya nanti setelah kertas kerjanya selesai, kita review bareng-bareng. Kalau oke, nanti kita upload ke dalam sistem LSPPMI, baru nanti kita jadwalkan ujian. Kayak gitu, gitu. Oke. Terkait kertas kerja, ada yang mau ditanyakan lagi selain portofolio tadi dari Mas Riki, Mbak Mega, Mas Ales? Mungkin cukup itu dulu Pak. Kita coba buat tes kerjanya dulu kan. Nanti baru kita coba dikit-dikit review Oke, kertas Mbak Mega? kerjanya. Oke, makasih. Mbak Mega, Iya, untuk proses kertas kerjanya cukup sih, Pak. cukup ya? Tidak ada. Oke, Iya. perlu saya share sekarang sambil kita kan ini makan siang masih 1 jam lagi nih. Mungkin teman-teman bisa coba-coba bikin draft kertas kerja dari itu. Boleh banget Pak. Boleh ya? Oke, saya share Makasih sekarang di Pak. grup ya.
itu sebentar ya. Eh,